Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Wakil Talqin Pengasabah Syekh Haji Ahmad Sahibul Wafat Ajal Arifin radhiyallahu yang mulia Bapak Kiai Haji Maliki Thohir MPD. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan usianya, disehatkan dohir batinnya, mudahkan rezekinya, berkatul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang sama-sama kita hormati Ketua LDTKN Koordinator Wilayah Jawa Timur Bapak Haji Muhammad Ali beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus LDTKN perwakilan Gresik. Yang saya hormati seluruh pengurus lembaga di bawah naungan Pondok Pesantren Sudialaya, baik yang dari Mojokerto, dari Korwilnya, juga dari khususnya di Gresik ini sendiri. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini kita ditakdirkan Allah dapat melaksanakan amaliyah utama dalam tarekat Turian Naqsabandiyah Pondok Pesantren Sudialaya. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulu saya kalau dengar orang atau kiai ya, mudah-mudahan kita ada dalam ridho Allah gitu ya. Dulu saya ngapain ya? Cuma dapat ridho kata saya gitu. Otak saya itu suka nakal gitu ya. Cuma ridho doang sih kayak gitu ya. Wah ternyata ridho Allah itu dahsyat gitu ya. Yang mudah aja yang bisa kita cermati bagaimana hukum alam itu tidak bisa berlaku ketika tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam kan ketika dibakar itu kan, api yang konon katanya sifatnya itu membakar, ternyata tidak bisa membakar. Ya, karena katanya api dengan panasnya itu beda katanya kan. Apinya iya, tapi panasnya kalau dihilangkan tidak. Itu belum lagi cerita-cerita yang lainnya ya, yang menunjukkan bahwa ternyata ridho Allah itu sangat penting bagi kita, sangat penting. Sehingga di doa kita pun kan, ilahi anta maksudi wa ridhoka. Ridho itu sangat penting ternyata. Seperti halnya juga ketika kita misalnya diundang ke istana misalnya ya, di istana, sampai kita nih ke istana, tapi ternyata pemilik istananya sebetulnya nggak suka dengan kita, nggak ridho kan, kita tidak bisa menikmati dengan seleluasanya gitu ya di istana itu. Jadi ridho itu ternyata memang sangat penting bagi kita. Baik Ibu Bapak, dalam kesempatan ini juga saya harus menyampaikan amanah dari Pak Kasaugi dan Pak Kang Haji Daus untuk para ikhwan sekalian dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, bahwasannya kita lagi-lagi ditakdirkan oleh Allah dijadikan sebagai makhluk yang disebut manusia. Ya, manusia. Beberapa ahli melihat di dalam diri manusia itu terdiri dari 3 R, katanya. 3 R. Raga, rasio, rasa. Apa Bu? Raga, rasio, rasa. Ya. Manusia itu yang pertama terdiri dari raga. Pusatnya itu di badan. Ini badan kita ini, raga. Agar manusia itu menjadi baik harus diolah raganya, itu disebut olahraga kan.
Tadi pagi saya berolahraga dengan Pak Kiai Maliki, dengan Pak Haji Ali, Pak Hendro juga ya. Olahraga tuh, ya diolah, jangan didiamin aja. Olahraga itu banyak ya, tidak hanya harus main bola, jogging, banyak. Yang penting digerakkan sehingga metabolisme tubuh kita menjadi baik lah. Intinya kan seperti itu, harus digerakkan. Ya ternyata dalam gerakan itu ada berkah kan, ada berkah. Ini juga salah satu alasan kenapa zikir jahar kita ada gerakannya kan. Karena ternyata di balik gerakan itu ada berkah, kebaikan, ada kebaikan. Nah kembali ke yang tadi, ya kita udah dimodalin lah kalau bahasa itunya oleh Allah di raga kita ini, jangan didiemin baik katanya Cirebon itu ya, harus diolah supaya kita menjadi manusia yang baik. Kalau terkait dengan fisik ini, baik itu dalam arti sehat, ya. Supaya kita sehat, diolah. Ya. Silahkan disesuaikan cara mengolahnya sesuai dengan situasi kondisi masing-masing. Saya mah sambil rekreasi ya. Ada yang kan ada olahraga yang rekreatif ya, ada unsur hiburannya, ada unsur kompetisinya, ada yang tidak ada unsur rekreasinya. Seperti lari, jalan kaki itu kurang ya. Tapi yang ada pertandingannya itu bisa unsur rekreatifnya lebih tinggi gitu ya. Nah, itu silakanlah banyak. Yang penting kita harus olah. Dan ternyata ini dicontohkan juga oleh guru agung kita Pengarsa Abah. Pengarsa Abah itu saya dengar cerita dari Kang Haji Baban juga dari putra-putri yang lainnya. Biasanya kalau sudah nggak ada tamu ketika menjelang asar itu beliau suka melakukan gerakan-gerakan silat gitu. Bahkan suatu hari Pengarsa Kang Haji Baban, kalau bahasa Sunda tuh kawenehan itu apa ya? Kawenehan itu apa ya? Kawenehan ada kan? Ya. Kebetulan lah bisa jadi ya. Jadi kebetulan, jadi ketika itu nggak mungkin Abah lihat nggak ada orang, nggak ada di madrasah itu. Di kamarnya kan agak besar berarti ya, kamarnya besar, ada orang. Pas Kang Haji Baban sore itu katanya mau minta uang jajan katanya sore-sore, jadi nyelonong masuk. Pas Abah lagi salto katanya, salto. Kita lihat kan kalau di film-film itu ya, ternyata Abah itu bisa salto Pak. Abah salto kata Kang Baban bengong aja nggak percaya tadi. Abah itu bisa salto Pak, lentur badannya kan. Abah itu. Ada ibunya Kang Baban kan datang masuk, dimarahin Kang Baban. Ngapain kamu di situ? Rupanya ngintip betul. Akhirnya saya banyak. Abah itu kenapa pintunya nggak ditutup? Emang kenapa? Itu anak-anak lihat katanya. Akhirnya awalnya senyum. Jadi guru kita itu suka berolahraga juga, jalan kaki, berburu, banyaklah yang beliau lakukan untuk ini fisiknya. Belum lagi beliau sampai menyediakan fasilitas olahraga juga kan. Di kampus, tempat badminton, lapangan bola, segala macam lah beliau kasih. Karena beliau pun menyadari bahwa manusia yang masih pakai raga ini harus disehatkan, kan harus sehat. Cara untuk sehat diantaranya adalah olahraga. Nah itulah yang pertama, manusia itu raganya harus diolah dengan olahraga, disesuaikan dengan situasi ini. Yang kedua, manusia itu memiliki rasio. Rasio itu pusatnya di otak. Di otak nih. Ini juga harus diolah nih biar maksimal, biar menjadi manusia yang baik. Namanya olah rasio. Bagaimana cara mengolahnya? Nah kalau ini dengan cara belajar, ya memasukkan pengetahuan ke dalam otak, ya ke dalam otak. Gitu. Nah ini sempat juga jadi, diantaranya dengan belajar, mendengarkan ceramah, mendengarkan kalau mahasiswa dosen gitu ya, baca buku, terutama baca buku, itu masuknya ke otak kita tuh. Itu namanya olah rasio. Nah, termasuk ternyata ceramah kalau dalam kategori itu belum sampai tahapan yang ketiga nanti itu masih di otak sebetulnya. Ini kayak sekarang lagi dengerin ceramah ya, beberapa hal dari mulut saya mungkin dicermati, itu masuknya masih ke otak kita. Kalau tidak ada daunnya nih dari pembicaraan saya ini gitu ya, saya bicara itu masih otak. Sehingga teman-temannya Mas Fikri dulu ya di Fakultas Dakwah, saya sempat protes ke saya, Pak, saya nggak setuju Pak kalau ada ceramah tabligh akbar judulnya itu siraman ruhani katanya. Kan masih zaman suka kritis kan, siraman ruhani. Emang kenapa? Karena kalau ceramah itu Pak sebenarnya itu kan kebanyakannya informasi, gitu kan informasi.
Walaupun ini jenis informasinya informasi tentang keagamaan, cara beragama, cara beribadah, tapi kan itu masih informasi diterimanya oleh otak kita, Pak, itu katanya. Jadi belum sampai ke ruhani kita kan. Jadi maksudnya olah rasio katanya, Pak, itu. Jadi nggak pas kalau disebut ceramah keagamaan itu adalah siraman ruhani, ya. Siraman otak, siraman otak. Karena kan kita mendapatkan pengetahuan kan, lebih banyak pengetahuan. Pengetahuan itu kan dari asal katanya apa tuh? Tahu kan, kita menjadi tahu tentang cara sholat, tahu tentang pengetahuan umum, tahu itu masih pengetahuan diterimanya oleh otak kita. Cara tahajud, cara walaupun itu ibadah ya, itu masih diterima oleh otak kita. Nah itu. Jadi yang kedua, modal kita rasio itu juga harus diolah. Ya, baca buku, mendengarkan pengajian kah, ya macam-macam lah. Jangan dibiarkan karena itu modal besar kita juga nih. Otak itu kan modal besar kita. Ya, ada yang menyebutnya akal gitu ya. Akal. Nah, yang ketiga dan ini yang paling dominan yaitu rasa. Manusia itu ada rasanya. Dan ini sangat membedakan dengan makhluk lainnya. Rasanya juga harus diolah. Namanya olah rasa. Nah, bagaimana mengolah rasa itu? Nah, kalau ini mah dengan praktek ibadah atau disebut amalia. Baru rasanya itu terolah. Bukan diberi pengetahuan, nggak terolah kalau pengetahuan saja. Ya, kalau hanya diberitahu itu salah alamat gitu ya. Rasa kita diberitahu misalnya dikasih tahu sabar ya gitu kan. Sering ya kita dengar sabar gitu ya. Sabar itu maksudnya itu merubah rasa kita itu kan. Kalau nasihat orang sabar itu maksudnya ke otak kita itu. Nah, ya jadi rasa kita pun harus diolah. Bagaimana cara mengolahnya supaya maksimal, supaya baik, supaya sehat rasa kita? Ya, diolah dengan amalia. Nah, amalia yang terbaik untuk mengolah rasa, karena rasa ini pusatnya di hati. Nah, cara mengolah rasa, menyehatkan hati itu yang paling baik ternyata dengan zikir. Nah, mulai itu masuk ke zikir dengan zikir. Kan rasa itu pusatnya di hati. Dan hati ini merupakan rajanya dalam tubuh kita. Kan Nabi pernah mengatakan ya, dalam diri manusia ada segumpal daging. Menurut beberapa keterangan yang lain, ada segumpal darah. Jika segumpal daging atau darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya manusia itu. Sebaliknya, kalau segumpal daging atau darah tadi itu tidak baik, maka akan tidak baik pula seluruh tubuh manusia itu. Ini menunjukkan bahwa hati itu sangat dominan dalam diri manusia, itu sangat mempengaruhi segalanya, mempengaruhi tadi rasionya, mempengaruhi juga raganya. Emang bisa Pak mempengaruhi raganya? Bisa. Saya pernah ngobrol dengan asosiasi dokter itu ya. Kan sekarang itu bukan hanya ID ternyata ya, ada grup lainnya. Dokter itu kan dulu ID ya, hanya ada ID. Sekarang itu di era setelah reformasi itu ada juga asosiasi dokter lainnya. Saya pernah ikut diskusi lah, memberikan juga itu materi gitu. Mereka berdiskusi, ternyata kajian-kajian di kedokteran itu sudah menunjukkan banyak sekali penyakit bukan disebabkan oleh hal-hal yang bersifat biologis, tapi psikologis. Ya. Karena hatinya nggak sehat, akhirnya muncul tuh penyakit-penyakit jasmani. Kan sekarang juga banyak sering kali ada pertanyaan, Pak, zaman sekarang ini kok beda dengan dulu ya? Dulu itu kayaknya jenis penyakit nggak terlalu banyak deh ya. Sekarang ini kalau kita dengar ya, bukan aneh-aneh namanya juga ya. Oh iya, aneh-aneh ya. Sampai spesialis dokter pun udah tambah banyak tuh spesialis, saking beragamnya penyakit tuh, saking banyaknya penyakit. Jadi kalau ngomongin spesialis, saya jadi ingat nih, boleh cerita sedikit ya? Ada satu spesialis yang disukai katanya banyak orang, tapi kecenderungannya tidak laku sekarang ini. Apa tuh? Terutama di negara-negara maju, di Amerika, terutama di Amerika. Apa spesialis apa tuh? Spesialis kandungan, Bu, Pak. Ya, gimana ceritanya tuh bisa nggak laku? Ini ada kaitannya nih dengan syariat Islam tentang wala taqrabu zina. Oh, gimana ceritanya kok dokter kandungan dengan zina? Jadi begini nih Mbak Bu, yang Amerika sebagai negara superpower sekarang itu sebenarnya nggak takut sama siapapun. Kan ceritanya ditekan oleh
Korea Utara, ditekan oleh Iran dan sebagainya, ya, oleh Rusia dan sebagainya. Kalau dilihat sebut saja dari jumlahnya aja dulu deh, jumlah senjata nuklirnya dia jauh lebih banyak, lebih banyak. Emas, kalau dari sisi ekonomi ya jauh lebih banyak dibanding negara-negara lain, tapi nggak ketahuan di mana disimpannya. Orang dari Freeport aja setiap hari mungkin yang tahu ya itu berapa pesawat Pak itu bahan baku dari Freeport itu. Kan sengaja mereka nggak dijadikan itu kan setiap hari itu jadi emas di sana Pak. Artinya bahwa Amerika itu luar biasa lah, negara yang luar biasa, tidak ada yang mengalahkan dan dia tidak takut sama siapapun Amerika itu. Tapi ada satu hal yang membuat mereka takut, apa tuh? Di istilah dalam sosiologi, kemudian saya sosiolog ya, namanya zero grow people. Zero itu nol, grow itu apa? Tumbuh, people. Pertumbuhan penduduknya mendekati angka nol dari tahun ke tahunnya. Kalau kita malah bikin ketakutan ya, naik terus gitu kita. Makanya pemerintahnya, pada KB, kan. Kalau di sana sebaliknya, pada punya anak dong, katanya. Sebaliknya, zero growth people, pertumbuhan penduduk itu mendekati. Jadi mortalitas dengan satu lagi apa? Natalitasnya itu malah terbalik. Mortalitasnya yang tinggi, walaupun mortalitasnya juga sebetulnya sudah mulai terkendali dengan apa? Teknologi kesehatan. Tapi dibandingkan dengan tadi sepanjang tahunnya, tetap jumlah pertumbuhan penduduk itu mendekati angka 0, zero. Nah, akhirnya karena ini kan menakutkan kalau sudah zero apa? Kalau sampai betul-betul zero, apa yang terjadi? Namanya lost generation. Tidak ada generasi penerus lagi, habis sudah Amerika itu. Nggak perlu diperangi. Ya. Ngapain capek-capek mikir senjata buat ngancurin Amerika? Sebetulnya, mereka sedang mendekati kehancuran dari segi demografi itu. Kan mengerti angka 0 itu dulu. Jadi kalau sampai angka 0, zero, udah habis. Meskipun, nggak ada lagi orang di Amerika. Orang sekarang aja kebanyakannya sudah migran kan? Sudah migran, diaspora Indonesia aja udah berapa tuh di sana itu. Nah, karena sangat membahayakan kata mereka itu, maka diselidikilah, dicari. Kenapa ini kok bisa begini? Bisa zero glow, ini dulu. Cari, diselidiki, ketemu Pak. Akhirnya, apa yang menyebabkannya? Ternyata penyebabnya adalah free sex. Kok bisa ke situ ya? Free sex, kehidupan seks bebas, tanpa ikatan pernikahan. Kumpul-kumpul lah bahasa kitanya Pak ya. Saya tentunya mau nyebut kumpul-kumpul, cuman nggak berani. Sekarang didahului oleh Pak Kiai. Kalau udah Pak Kiai yang nyebut ya saya berani lah. Kumpul-kumpul bahasa kitanya mah. Ya, akhir-akhir ini saya kira di beberapa media mainstream sudah mulai juga di kita membicarakan tentang itu. Karena di kota-kota besar gejala itu sudah mulai merebak. Kumpul-kumpul. Belum karena tradisinya sangat memang longgar kan, sangat longgar, keagamaannya juga sangat longgar, bahkan mereka kan sekuler ini salah satu, kalau saya menyebutnya di sosiologi itu residu peradaban. Jadi kemajuan teknologi semacam membuat manusia itu sangat materialistik, hedonistik, sehingga tidak lagi merasa perlu dengan yang namanya agama. Sehingga agama itu kalau bahasa di bangku kuliah itu termarginalkan. Margin itu garis pinggir. Agama itu udah jadi di pinggiran aja, di tengah-tengah kehidupannya udah gak ada agamanya lagi. Sekali-kali aja, sekarang aja di kita pun di kota besar kan gitu ya, ketika ada keluarga kita yang meninggal barulah itu deketin kiai gitu ya. Sehari-harinya kita sibuk dengan aktivitas kita, itu sebenarnya udah sekularisasi tuh, peminggiran, marginalisasi agama. Nah, kembali ke yang tadi nih ya, jadi Amerika itu menghadapi free sex, hidup bebas. Kalau free sex itu ya, kehidupan seks bebas itu, kira-kira yang dirugikan laki-laki apa perempuan? Perempuan ya. Mereka selain free sex, dalam tradisinya mereka itu kalau syukuran lah, kalau kita bersyukuran mungkin ya, syukurannya apa tuh? Party kan, pesta. Di pesta itu ada apa biasanya? Ada alkohol, ada apa lagi tuh? Obat-obatan dan drug lah segala macam, mabuk lah intinya. Lalu dancing gitu ya. Lalu ya akhirnya pasti begitu kan? Karena nafsu kan, udah mabuk, udah apa, udah akhirnya. Ya, sehingga bebas mereka tuh ya, cari pasangan sesuai dengan kesepakatan tuh masing-masing. Biasanya jadi pacaran tuh, selesai party itu kan jadi pacaran yang dengan tidak ada ikatan yang kuat, yang sakral, mudah sekali lepas kan. Pacaran itu paling mereka sebulan, kadang-kadang nggak nyampe sebulan udah pisah lagi tuh. Nanti besok ada ulang tahun, party lagi kan, ganti lagi pasangan, padahal mereka selalu berhubungan biologis kan.
Nah, ketika hubungan biologis dilakukan dengan berbagai pasangan, si perempuan-perempuan itu nggak mau ambil resiko. Sudah mulai paham ya? Nggak mau ambil resiko karena hamil. Kalau dia dibiarkan hamil, maka dia akan cenderungnya menjadi single parent membesarkan ininya sendirian, gak ada yang tanggung jawab. Kata si cowok sih, lo kan yang tidur nggak gua doang, yang lain ya nggak mau tanggung jawab akhirnya. Nah akhirnya perempuan di Amerika terutama ya tidak mau hamil, mencegah kehamilan. Nah, mencegah itu malas ngomong kan. Iya, belum lagi di sana itu kan tuntutan mandirinya sangat tinggi. Belum lagi dia tuntutan untuk kerja kan. Saya harus kerja, masa harus hamil. Pernikahan kurang, kan nikah itu nanti di catatan sipil rata-rata udah punya anak, udah punya cucu, baru nikah resmi kan. Ada kejadian seperti itu. Nah, gara-gara kaum perempuan yang jumlahnya banyak di Amerika, pada malas hamil, nggak punya hamil, akibatnya apa tadi? Angka kelahiran berkurang signifikan. Ya, nah disitulah zero growth people tadi, pertumbuhan penduduknya mendekati angka 0. Jadi penyebabnya free sex. Disitulah Islam itu ya alu wala yu'la. Allah itu salah satunya itu. Dulu mereka ngeledek tentang itu apa? Kita mengharamkan zina itu. Wah rugi banget kata mereka itu kan, dengan nafsu kan mereka itu melihat aturan syariat ini. Wah nggak apa-apa kok, zina ini kan manusiawi katanya sempat itu kan. Ternyata sekarang baru mereka tahu, sadar ya, ternyata betul memang penting itu aturan dilarang zina itu begitu. Karena hubungan tanpa ikatan yang sakral suami laki-laki dan perempuan itu mudah sekali. Yang sakral aja kadang-kadang kita begitu ya, apalagi yang tidak sakral gitu. Nah ini ya sudah, ini sedikit cerita aja ya, bahwa syariat itu sangat penting ya. Jadi akibatnya tadi tuh dokter kandungan di Amerika itu nganggur Pak, nganggur. Iya, kan itu di Pondok Indah atau rumah sakit besar di Jakarta itu. Saya heran terus kan banyak bule kata saya. Oh rupanya di negaranya nganggur mereka. Dia cari di mana yang banyak kelahiran. Wah ini Indonesia di pasar besar nih. Yang lahirkan banyak Indonesia. Dia pada cari kerjaan sini. Jadi sekarang tuh ada terbalik. Ya kalau banyak nyari kerja ke sono, justru dokter kandungannya nyari kerjanya ke kita. Karena di kita banyak order, banyak yang melahirkan. Baiklah, itulah kehidupan di dunia ya, kehidupan di dunia. Yang kemarin saya ceritakan bahwa dunia itu sangat mudah berubah. Ya termasuk yang kemarin ya, makanya jangan terlalu mengandalkan kehidupan di dunia ini. Kemarin saya di mana itu di Jombang ada teringat tiba-tiba tentang itu ada sekarang ini ibu bapak fikih kajian fikih dari 3 rukun agama itu kan. Agama itu kan pertama apa? Islam, ilmunya fikih. Iman dulu ya, iman ilmunya tauhid, Islam ilmunya fikih, yang ketiga ihsan ilmunya tasawuf. Ya dari 3 itu yang tidak banyak mengalami perubahan di ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Tapi ada ini tes belum masukin. Tapi itu bagus kadang-kadang. Nah di fikih, ibu bapak fikih itu kan lebih banyak mengatur tentang ibadah dohir. Ibadah dohir itu perubahannya sangat cepat, banyak sekali perubahan-perubahan. Di antaranya ini, pernah dengar nggak ibu bapak? Kalau sekarang ternyata kandungan rahim ibu-ibu itu bisa disewain Bu. Udah dengar itu? Ya, itu seru banget. Jadi kalau ibu bapak lagi, ibu-ibu lagi nganggur nih, nggak dapet income, sewain aja rahimnya. Sekarang ada teknologinya. Ya, surrogate mother katanya ya. Nyewa, maaf. Iya. Dan ternyata di Indonesia pun sudah ada, cuma nggak diekspos karena itu bahwa sangat masih kontroversi kan. Jadi dia bayi tabung lah gitu ya. Jadi sel ovum, sel sperma disatuin sehingga kemudian menjadi zigot. Nah, ketika si yang pemilik sel ovumnya, si ibunya misalnya rahimnya belum memungkinkan atau ada penyakit atau dia sedang berkarir, ya sementara sel ovum dengan spermanya itu lagi muda ya, masih muda ingin segera dimanfaatkan, dia sewa tuh cariin rahim orang yang sehat jadi gitu. Nah makanya definisi ibu kan dulu kita kalau mendefinisikan ibu apa tuh, orang yang melahirkan gitu ya. Sekarang berubah tuh, kalau tadi yang nyewain rahimnya kemudian membesarkan anak itu kan
lalu nanti melahirkan. Jadi yang melahirkan tuh ibu itu siapa? Yang punya rahim apa yang punya bibit tuh? Nah ini dampak fikihnya kan di sana ke waris, ke apa namanya tadi hukum permunakahat selanjutnya kan anak nanti dari yang punya rahim bagaimana hubungannya dengan anak itu? Apa disamakan dengan yang kasus persusuan itu gitu ya? Nah ini. Baik ibu bapak, ini sekedar pengantar sebetulnya. Oh pengantarnya lama banget nih. Udah setengahnya itu. Kalau kita udah ngantuk ini ya. Baik ya ini. Jadi itu ibu bapak, kembali ke yang tadi bahwa diri manusia itu yang paling dominan itu rasanya, hatinya. Pusatnya di hati kan. Kalau raga di badan ini, rasio kita di otak. Nah rasa itu di hati. Dan hati sudah kita ketahui, hati yang baik akan menjadikan manusia itu baik. Dan ternyata hati itu pula merupakan, bisa disebut kalau bahasa sederhananya, alat untuk makrifat, alat untuk mengenal Allah. Dalam diri kita itu bukan bagian yang mana untuk mengenal Allah itu, hati kita, kalbu kita. Padahal makrifat itu merupakan tujuan utama hidup kita. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya ngurus hati itu gitu. Hati ya. Karena hati itu merupakan alat makrifat. Dan makrifat itu merupakan tujuan hidup kita yang utama. Tujuan diciptakannya kita. Adanya kita begini tuh untuk makrifat, untuk mengenal Allah. Ya, bukan untuk yang lain. Ya, untuk mengenal Allah. Nah, hati itu alatnya. Bagaimana caranya hati supaya bisa mengenal Allah? Ya, hati itu harus disehatkan, harus dibaikin gitu ya, harus dibersihkan. Supaya kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang menghalanginya dari makrifat pada Allah tidak ada. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan zikrullah. Nah, ini mengapa kita pada datang ke sini gitu ya? Sebetulnya kan dalam rangka itu sebetulnya kita tuh. Kita ingin makrifat kan? Karena memang itu tujuan hidup kita, bukan yang lain adalah untuk mengenal Allah. Untuk makrifat, kita harus berzikir kan, untuk bersihkan hati. Maka kita cari majelis-majelis zikir. Salah satunya nih sekarang nih malam ini di Gresik ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita ingin sehat tiga-tiganya tadi ya, maka harus diolah tiga-tiganya. Dan untuk mengolah hati, tiada lain yang paling utama adalah dengan zikrullah. Tapi ternyata ada syaratnya, zikirnya harus melalui talqin. Wa kana dzikru la yufidu faidatan tamatan illa bitalqin. Kalau dalam pengesahan itu cuma sampai faidatan. Ya, zikir itu akan mendatangkan manfaat kata Abah kalau ditalqinkan. Ya, kalau dalam kitab yang lain faidatan tamatan akan mendatangkan manfaat yang sempurna kalau ditalqinkan. Kalau tidak ditalqinkan ternyata efek pembersihan ke kolbunya itu tidak maksimal ternyata. Kemarin kita menyebutnya apa? Pahala saja, cuma dapat pahala. Efek pembersihannya itu tidak maksimal. Beda dengan yang ditalkinkan, itu akan efeknya sangat besar. Sehingga kata Rasul, sekali tarik zikir aja, la ilaha illallah 4.000 Pak. Kenapa itu? 4.000 dosa besar, 4.000 kotoran hati kita itu bersih. Sekali tarik itu, kalau yang lewat talkin itu. Tarik lagi la ilaha illallah 4.000 lagi Pak. Berarti kalau 3 kali itu berapa Bu? 12. Wow cepat ngitungnya. Alhamdulillah nih hari ini saya udah berapa tuh? Sehari sekarang 165 kali 5 berapa Bu? 825 ya. Kali barusan 4.000 tuh. Jadi berapa coba? Waduh alhamdulillah Pak, sehari ini berarti sekian dosa saya bersih Pak. Tapi jangan lupa tuh, dosa-dosa juga demikian. Ya sama juga tuh, hitungannya gede-gede juga tuh, tergantung dari dosa-dosa itu. Kan ada takabur, ada gopla, oh gopla tuh sekian, takabur sekian. Wah jangan-jangan kita masih rugi tuh, minus dihitung itu. Wah, makanya dibanyakin pikirnya, jangan sampai minus ya. Dihitung-hitung, ternyata ada hitungan malaikat lebih canggih lagi ya. Wah sekali lirik mata kita berdosa aja, wah sekian ribu. Bahkan ada yang mungkin sekali itu juta gitu kan, aduh minus kita tuh. Jangan sampai minus ya, makanya itulah di situ relevansinya kenapa ada qad aflaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, beruntung karena tadi ternyata memang benar ada hitung-hitungan begitu. Ya, untungnya tuh di situ, oh dihitung-hitung, oh ternyata lebih untung nih kalau yang membersihkan hati. Ya, nah kembali ke yang tadi, ya, jadi zikirnya itu harus ditalkinkan.
Disinilah pentingnya tarekat, karena yang mentalkin itu adalah guru mursyid, syekh mursyid. Di mana adanya? Dalam tarekat. Dengan demikian maka tarekat itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk siapa? Untuk umat manusia. Kita kan lagi ngobrolin manusia tadi kan? Untuk umat manusia itu tarekat itu sangat penting. Sangat penting. Karena penting, maka ini perlu ditata, dikelola. Kalau bahasa Abah tuh harus ditertibkan, kata Abah itu. Karena ini penting. Ya, tertibkan. Sayyidina Ali bahkan pernah wanti-wanti. Warning lah ya, apa katanya. Suatu kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan, dihancurkan oleh keburukan yang terorganisir. Nah, tarekat itu kan sesuatu yang diperlukan, suatu kebaikan yang sangat baik, bahkan yang terbaik bahkan untuk manusia itu. Maka perlu diorganisir. Nah, inilah kenapa pengersa Abah dari tahun 60-an sudah bikin organisasi. Dari mulai yayasan, kemudian sekarang karena ada regulasi baru di negara, dibuatlah LDTKIN. Nah, ini sebetulnya misi suci lah kalau bahasa agak sombongnya gitu ya. LDT ini kan tuh keren ini. Orang kalau nyulit tunjuk LD, Lembaga Dakwah Tarekat Koordinat Sobandia. Kita tuh berbeda dengan organisasi lainnya. Ya, makanya kan ormas kalau di mata negara kita tuh ormas keagamaan sama dengan NU, sama dengan Muhammadiyah, persis sama kita itu. Tapi di belakang itu kita ada misi, sebutlah misi ruhaniyah. Ya, LDTK itu organisasi yang memfasilitasi orang-orang untuk makrifat kepada Allah. Itu bahasa di Suriah seperti itu. Ya, memfasilitasi, tentu yang memakrifatkannya guru mursyid kan, saya mursyid. Tapi Abah akan senang sekali ketika para murid-muridnya itu sudah ditertibkan terlebih dahulu kan, didata ya, amalia-amalianya tertib. Karena salah satu maklumat, saya lupa nomornya tadi pada saya baca di mobil itu, oh iya nomor sekian, tapi pas mau dibicarakan lupa nomornya. Salah satu tugas seorang pengurus kata Abah, ya itu disitunya pengurus begitu, sulupan banyak orang yang iwan yang diberi kesempatan khidmat menjadi pengurus. Tugas pengurus adalah memperhatikan majelis-majelis zikir, khotaman dan manakibat. Itu dari Abahnya tuh langsung memperhatikan. Nah, memperhatikan kan maksudnya tadi ya, kalau yang belum ada di daerah itu majelis-majelis itu diadakan, karena sangat penting majelis-majelis zikir itu. Ya, sehingga bahasa bercandaan saya dengan teman-teman, kalau di satu daerah sudah tidak ada waliullah, kekasih Allah, itu berarti LDTKIN-nya nggak kerja katanya. Bahasanya sampai segitunya pokoknya. Iyalah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah bisa jadi kekasih Allah, bisa jadi wali Allah. Karena apa? Karena zikirnya. Tidak ada satupun wali Allah tanpa zikir, tidak ada. Atau bahasa yang lebihnya, tidak ada, kita sering jarah wali songo ya, tidak ada satupun wali-wali dari wali songo itu tidak memiliki tarekat. Karena kemarin sempat ada pertanyaan tuh di YouTube, saya dengar, saya lihat sebentar gitu ya. Oh ada kok wali songo yang nggak punya tarekat. Wali kota, bukan wali songo itu, nggak mungkin lah. Itu udah SOP batin itu seperti itu, nggak mungkin. Pasti dia punya pembimbing rohani, pasti punya mursyid. Ya, sulit kita mencapai sendirian itu alam-alam itu ya. Kembali ke itu ya, alam. Kalau kita dari bawah ya, nasud, malakut, jabarut baru selesai. Kalau dalam bahasa rasanya di sini kosrun, sodrun, kolbun, fuadun, sagopun, lubun, sirun, anak. Untuk proses sampai ke dalam itu perlu energi besar dari mursyid. Nah, di antaranya ketika manakiban ini ya, saya juga ingatkan kembali ya. Ketika manakib ini kan kata Tuhan saya apa? Aku hadir. Apa hadirnya beliau cuma hadir? Enggak, itu menjalankan tugasnya sebagai Sultan Aulia. Dan hadirnya beliau pasti didampingi oleh guru agung kita. Kenapa? Karena seperti halnya presiden nih datang ke Gresik ini. Kira-kira kalau presiden datang ke sini, Gubernur Jawa Timur datang nggak? Datang kan. Bupati Gresik datang nggak? Datang. Begitu juga ketika Sultan Aulia datang ke majelis TKN Suryalaya, ini yang punya wilayahnya kan pengersa Abah. Abah pasti nggak etis dong, Abahnya masa nggak datang ya. Beliau juga mendampingi. Kehadiran mereka itu kan bukan cuma hadir, lagi-lagi menjalankan tugas. Kitanya aja nih yang tadi rasa kita belum sampai bisa merasakan itu gitu ya. Mungkin masih di kosrun terus kan. Nah ini rasa Pak, lapisan rasa itu. Kosrun baru masuk dikit, walaupun maksiat lagi keluar. Baru keluar dari sana ada motor ngebut, wah udah godong gitu, udah parah. Ada parah baru dikit tuh ya. Nah, tapi ada energi yang besar yang mempercepat itu ada. Jadi antaranya nih bagi pengurus terutama apa tuh? Hidmat
Khidmat itu menyalurkan kan manhasunat khidmat tuh wajib Pak bagi orang yang khidmatnya baik itu karomah abah tuh datang tuh wajib kepada dia. Karomah yang paling diperlukan oleh manusia adalah tadi cepatnya proses ruhaniannya, proses kemakrifatannya cepat, itu yang paling kita perlukan kok dalam hidup ini. Aduh Pak, kayaknya lebih menarik banyak duit daripada makrifat. Kan gitu ya dalam hati kita kalau dibilang. Ya, ini kayak kemarin saya candain Pak Kodir diterusin safari di Jawa Timur apa besok pulang di sana ada order 2 miliar gitu. Kok hati saya kayaknya lebih tertarik itu ya. Artinya itu di hati saya belum didominasi oleh Allah. Tingkat kemakrifatan saya masih cetek, berarti masih tergoda, masih tertarik dengan hal-hal yang duniawi. Padahal sebaliknya itu, yang 2 miliar itu belum tentu menguntungkan saya kan. Kan dalam kehidupan itu ada yang manis, ada yang pahit ya, saya bilang gitu. Ya, bukan ukuran ternyata dalam proses kemakrifatan itu manis pahit dalam kehidupan ini bukan ukuran, bukan segalanya. Ya, saya suka cerita tentang perbandingan yang ekstrim antara Nabi Sulaiman dengan Nabiullah siapa? Ayub alaihissalam. Yang satu Nabiullah Sulaiman alaihissalam manis Pak, wah raja, lalu apalagi kaya raya, banyak uang segala macam manis tuh, makanannya enak-enak, sehat segala macam manis. Tapi ruhaninya tidak terpengaruh oleh manisnya kehidupan. Sebaliknya Nabiullah Ayub alaihissalam Pak, pahitnya pahit banget. Kalau pahit banget bahasa Jawanya apa ya? Berapa wali? Wah itu kayaknya lebih dari wali ini Nabiullah Ayub alaihissalam ya. Penyakitan tubuhnya, uang nggak punya, sangat miskin, sampai istrinya nggak kuat lagi kan. Istrinya meninggalkannya, bayangin itu udah bukan pahit lagi kalau gitu. Itu ya. Tapi ruhaninya, kemakrifatannya terpengaruh nggak? Tidak, sama tuh dua-duanya secara ruhani. Nabiullah Sulaiman dengan Nabiullah Ayub alaihissalam sama, nggak terpengaruh. Makanya saya tadi rugi kalau milih yang 2 miliar gitu ya, meninggalkan tugas pengerja abah nih keliling di Jawa Timur, rugi saya. Ya, bukan masalah manis pahitnya. Nah, emang Pak, gimana dong kalau gitu? Saya lebih memilih makrifat lah, oke lah saya. Tapi pengen juga dunianya itu. Ternyata Ibu Bapak, rahasia dunia itu ada di proses kemakrifatan kita. Semakin kita makrifat, semakin kita mengenal Allah, semakin kita bahagia. Semakin dunia, hal-hal yang duniawi atau makhluk-makhluk itu semakin ingin digunakan oleh orang yang makrifat. Berdoa tuh makhluk itu, yang namanya rezeki kah, makanan kah, apa, berdoa terus. Ya waktu itu, ya Allah saya ingin dipakai oleh orang yang makrifat, oleh orang-orang yang dekat kepadamu. Ya, karena ingin mengabdi juga itu kan. Jadi senang lah kita, misalnya siapa nih, presiden punya, atau siapa ya, ya presiden lah sebutlah punya anak kesayangan. Kalau kita ingin perhatian dari presiden, kita manjain orang yang kesayangannya kan gitu kan. Begitu juga makhluk-makhluk ini. Si makhluk itu ingin dipakai sama kita bukan karena kitanya, karena Allahnya itu kan. Kalau kita sudah jadi kekasih Allah, maka berebutan tuh makhluk. Lihatlah pengersa abah, bergerak nggak abah itu? Diam aja kan. Duit yang datang kan ke abah itu. Abah itu Masya Allah. Tapi nggak berpengaruh juga abah itu dengan uang-uang seperti itu. Ya, contohnya apa? Ya kemarin saya cerita itu ya. Abah itu saking sayang ke muridnya, perhatian ke muridnya. Murid-murid yang datang sesibuk apapun dicatat oleh abah itu. Saya ada buktinya di kamar setelah wafat, di kamar beliau itu ada contoh tebal banget tulisan tangan abah. Misalnya Pak Haji Ali Mojokerto datang hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Ini pernah ketemu sama saya, kebetulan saya disuruh ke dalam, saya lihat sebentar nakal, saya kebetulan nggak boleh nih. Saya lihat tuh ada tulis ibu apa gitu. Di akhirnya ada tulisan membawa ayam, kan ada tulisan bawa ayam. Kan dulu suka ada yang bawa ayam tuh ke dapur tuh dikelekin di ayam. Wah, apa mah dicatat tuh? Oh itu. Tulisan ada nyata, ada Pak. Mudah-mudahan segera nih ada, rencananya kan kita sedang membuat museum Pak, museum Pondok Pesantren Sudalaya. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat tuh bukti-bukti yang begitu ya. Nah, tapi kalau abah ngasih nggak ada catatannya abah. Padahal kalau ngasih sehari-hari banyak. Saya juga pernah nganter satu orang profesor yang nggak jadi profesor gara-gara nggak punya uang. Saya tahu loh itu sekitar berapa 200-an juta lah untuk proses. Karena dia dari awal dia nunggak lah SPP-nya segala macam. Di luar negeri dia ininya, dia perlu uang cukup besar. Itu dengan mudahnya saja sama abah dikasih amplop setebal gini dilemparin sama abah. Profesor, kata abah, bluk aja dikasih uang. Abah tuh kayak ringan aja mengeluarkan uang itu. Dan uangnya itu juga datangnya juga kayak ringan tuh pada datang gitu. Karena tadi sudah jadi kekasih Allah,
di mana makhluk-makhluk itu ingin ingin apa? Ingin mengabdi pada Allah sebetulnya ya, lewat kekasih-kekasihnya gitu ya. Sehingga Allah nanti berterima kasih, oh terima kasih ya duit ya udah kami pada kekasihku. Kayak gitulah rahasianya. Makanya saya rugi tadi kalau saya milih yang 2 miliar pulang gitu ya, dengan terus kesini rugi kan. Itu belum tentu membawa keberkahan kan. Datang ke sana malah saya ribut mungkin ya, pembagiannya nggak jelas dan sebagainya ya. Banyak ada dampak apa disebutnya hawa dunia itu kan. Ya, nah kembali ke yang tadi. Ini lagi ngomong apa sih jadi lupa tuh. Kalau yang perisek Pak, yang di belakang ngomong perisek, kok ingatnya ke perisek. Udah lewat kayaknya yang perisek tadi. Rasa, olah rasa. Nah, rasa kita. Jadi pusatnya di hati, ya, hati. Jadi kemakrifatan kita itu tergantung dari hati kita. Semakin hati kita bersih, semakin peluang makrifat kita semakin besar. Jadi fokuslah atau perhatikanlah secara lebih dibandingkan hal-hal lainnya tentang hati kita ini. Ya. Dan cara untuk membersihkan hati tiada lain, kata Abah itu dalam Ibnu itu katanya tiada lain, yaitu dengan zikrullah. Ya, zikrulnya lewat tarekat. Maka tarekat itu harus terorganisir. Oh ya, kembali tadi terorganisir ya. Jadi kalau ada di satu daerah di Gresik ini tidak ada lagi wali nih, di pengurus RT-nya kumpulin nih. Jangan-jangan udah tidak ada lagi majelis zikir. Ya, itu majelis zikir. Makanya pentingnya mengadakan majelis zikir. Tapi bukan tujuannya untuk menciptakan wali, sudah bukan itu ya. Ini cuma candaannya, motivasinya lah ya. Karena tidak mungkin seorang menjadi waliullah tanpa zikir. Maka penting itu ya, menyelenggarakan, memfasilitasi majelis-majelis zikir. Kata apa tadi kan? Bagi para pengurus, perhatikan majelis zikir, majelis khotaman, majelis manakiban. Bagi yang belum ada, adakan. Bagi yang sudah ada, pertahankan. Kalau perlu tingkatkan ya, dari segi jumlah jamaahnya, fasilitas untuk jamaahnya. Itu bentuk dari itu pelaksanaan tugas mursyid itu oleh kita. Banyak cara memperhatikan. Wah, kelihatannya kalau habis pada zikir, pada haus nih, ibu-ibu bela nih biasanya nih, wah nyiapin minuman. Tadi saya pun minum apa yang kuning itu. Itu sama, itu melaksanakan tugas dari Abah tuh, memperhatikan majelis manakib kan. Ya, kelihatannya bercanda ya, tapi betul kan. Ingat, ini majelis Abah ini. Abah tuh memperhatikan. Wah, ada kan itu, itu di maklumat itu.